Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Setelah kita membahas hubungan mol dengan jumlah partikel, kita masuk ke yang kedua, yaitu hubungan mol dengan massa. Ya, jadi kalau diketahui massa zatnya gimana nih? Bisa nggak kita tentukan molnya? Oh, ternyata bisa gitu ya. Tapi, nah kita harus tahu dulu nih. Ya, jadi meskipun jumlah molnya sama, tapi masanya tentu berbeda tergantung pada jenisnya. Apakah dia molekulnya beda? Jadi beda molekul itu akan beda berapa jumlah masanya dalam satu mol. Gitu. Meskipun jumlah molnya sama. Ya, ini terkait dengan massa. Kenapa? Gitu ya. Karena ada yang namanya massa molar, yaitu massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Setiap zat ya beda-beda nih berapa masanya dalam satu mol itu beda-beda. Jadi satu mol H2O itu masanya akan berbeda dengan satu mol CH4. Beda. Tadi kalau jumlah partikel semuanya sama 0,02 kali 10 pangkat 23 itu semua sama. Tapi kalau untuk massa itu berbeda. Kenapa? Karena ada massa molar, yaitu massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Ini akan berbeda-beda setiap zatnya. Tergantung apa? Kita lihat dulu di sini. Jadi kalau partikelnya berupa atom, ya, massa molarnya ini adalah nilai AR-nya ya, atau massa atom relatifnya dengan satuan gram per mol ya. Ini satuannya gram per mol. Kalau kalian mau singkatnya G per mol ya. Kalau GR per mol nggak boleh ya. Kalau gram itu harus G, jangan GR ya di sini ya. Nah, ini untuk atom. Kalau atom tuh AR-nya aja langsung. Misal untuk atom oksigen ya, AR-nya 16, berarti massa molarnya adalah 16 gram per mol seperti itu. Tapi kalau untuk senyawanya atau molekulnya, nilai massa molar adalah sama dengan nilai mR dengan satuan gram per mol juga. Ya, makanya kemarin sebelum liburan sempat saya minta kalian untuk mempelajari bagaimana cara menghitung mR gitu. Karena kita akan gunakan di sini untuk menentukan hubungan mol dengan massa. Jadi kita bisa mencari nih berapa sih mol zatnya kalau kita tahu massanya, atau berapa sih massanya gitu kalau kita sudah tahu berapa mol zat tersebut. Oke, untuk rumusnya ya, ini rumusnya sama dengan N sama dengan M per mm. Nah, gimana nih keterangannya adalah M adalah massa dalam gram, massa zatnya baik itu atom maupun molekul ya, atau partikel atau ion segala macam itu sama ya, pokoknya massa ya, dimana N-nya itu adalah jumlah mol dengan satuan mol, dan mm adalah massa molar. Itu bisa nilai AR atau MR tergantung apakah dia unsur atau senyawa seperti itu dengan satuan gram per mol. Oke, kita mulai coba ya kerjakan ini. Kita bagi dulu, bagi dua ya. Kita diminta untuk menentukan jumlah mol dari 4 gram CH4, di mana diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Nah, jadi kan rumusnya itu mol sama dengan massa per massa molar ya. Berarti kita harus cari tahu dulu nih massa molarnya, karena massanya sudah diketahui ya. Dimana massa molarnya itu kan, massa molarnya CH4 sama dengan MrCH4. Berarti kita harus hitung dulu MrCH4-nya ya. MrCH4 sama dengan ARC ditambah 2 kali ARH. Ya. Sorry, 24 ya harusnya. Sebentar kita hapus karena C-nya ada 1 ya. H-nya ada 4. Gini. Berarti ini ARC ya 12 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 16 ya. Berarti massa molar CH4 sama dengan 16 gram per mol. Oke, udah diketahui nih ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Jumlah mol sama dengan massa per massa molar. Kita masukkan, massanya adalah 4 gram. Atau 4G boleh di sini ya. 4 gram atau 4G itu boleh. Nah, di sini saya hapus deh biar kalian nanti tulisnya seperti ini ya. Ini kan kita mau mencari molnya CH4, berarti langsung aja dibiasakan ini N CH4 seperti itu. Ini masanya, ini massa molarnya.
4 gram per 16 gram per mol. Oke, nih sekarang kita hitung. Sebentar, nih bentuknya agak aneh biar jelas nanti kalian nggak bingung ya. Oke, ini 16. Sekarang kita mulai hitung 4 per 16 ya. Sama-sama kita bagi 4 aja, berarti 1 per 4 Nah, di sini kenapa harus kalian masukkan satuannya? Itu supaya kita tahu apa sih satuan akhirnya gitu ya. Ini kan massa dalam gram. Terus sedangkan massa molarnya gram per mol. Nah, berarti ini gram dengan gram bisa kita coret. Ini kan jadinya 1 per mol. Nah, ini sama dengan molnya naik nih ke atas kan, berarti ini sama dengan mol. Berarti nanti satuannya akan dalam bentuk mol ya, dalam bentuk mol satuannya. Tinggal kita hitung aja 1 per 4 ya, itu adalah 0,25. Berarti jumlah mol dari 4 gram CH4 itu adalah 0,25 mol. Ya, di sini kalau angkanya masih bagus silahkan kalian langsung bentuk ke desimal ya. Tapi kalau angkanya misalnya 48 per 49 nggak apa-apa, angkanya segitu aja, nanti langsung kalian terus 48 per 49 mol misalnya seperti itu boleh. Tapi kalau angkanya masih bagus nih, kan 1 per 4 masih bisa dijadikan desimal, lebih gampang ya, itu 0,25 mol seperti itu ya. Saya rasa ini cukup mudah, masih belum sulit ya. Setelah ini kalian silakan kerjakan soal latihannya seperti tadi. Ketika jumlah partikel, ini soalnya nomor pertama adalah kalian tentukan jumlah molnya ketika diketahui masanya. Lalu yang kedua adalah silahkan kalian tentukan masanya jika diketahui mol dari zat tersebut ya. Ini sudah diberikan informasi nilai AR-nya ya, AR unsur jika ini unsur ya. Ini gas oksigen, hati-hati, ini diberitahu adalah ARO ya, sedangkan gas oksigen ini adalah O2. Nanti kalian hitung dulu MR-nya. Ini juga gas NH3, berarti kalian harus hitung dulu MR ya, begitupun yang lain ya. Ini juga gas hidrogen, berarti H2, bukan H doang nih, bukan, tapi H2. Oke, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanya ke saya, boleh tanya di classroom, boleh tanya ke saya langsung, Japri. Kalau kalian ngerasa nggak enak nanya di classroom silahkan. Tapi kalau ada apa-apa langsung disampaikan, biar nanti ketika kita lanjutkan pembelajarannya kalian nggak ketinggalan nih, aduh yang kemarin gue belum ngerti lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, saya tutup untuk materi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.